Terima kasih teman-teman wartawan atas dukungannya selama ini. Nanti kita kumpul lagi ya untuk bicara lebih lanjut. Terima kasih. Perasaannya gimana? Perasaannya sih ya. Rencana. I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity and wellness. I guess that's the hardest thing. Well, sometimes when I'm feeling down, then I have to pick myself up again. And also, for Mina's family, well, I'm sorry for your loss. Like, it's my biggest condolences, but that's all I can say for now. Thank you. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya sangat tidak adil. Kontroversi kasus yang melibatkan Jessica Myrna adalah sebuah kisah tragis yang mengguncang Indonesia. Pada tahun 2016, kasus ini menjadi perhatian nasional karena ada banyak aspek yang kontroversial. Salah satunya adalah adanya dugaan konflik antara Wayan Mirna Salihin dan sahabatnya Jessica Wongso yang diduga sebagai pelaku yang mencampurkan cyanida ke dalam kopi. Ayah kandung Mirna, Edi Darmawan, di dalam film dokumenter yang berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix menceritakan tentang Mirna bahwa Mirna memiliki sifat yang mirip dengannya. Sifat bicara yang keras, bahkan sering memaki ayahnya jika ada kesalahan. Mirna mempunyai saudara kembar bernama Sandy Salihin. Mirna bersama Sandy memiliki rencana membuka sebuah kafe karena sama-sama penikmat kopi. Namun, rencana itu terkubur dengan jasad sang kakak, Mirna. Pada 6 Januari 2016, Jessica menunggu Mirna untuk minum kopi di Cafe Olivier. Pada pukul 15.30, Jessica lebih dulu sampai di sana dan mengabarkan melalui WhatsApp bahwa ia sudah sampai. Jessica masuk ke Olivier dan hanya 2 menit ia keluar kembali. Pada pukul 16.14, Jessica masuk kembali ke Cafe Olivier dengan membawa tas belanjanya. Beberapa menit kemudian, pukul 16.18, Jessica memesan minuman. Terlihat hanya ada Jessica yang sedang memesan minuman di kafe itu. Sang barista kafe mempersiapkan minumannya dan menyiapkannya di meja kosong. Pelayan mengambil kopinya dan disajikan ke Jessica pada pukul 16.24. Di situ, Jessica memberi kabar ke Mirna bahwa dirinya sudah memesan kopi. Saat itu, Mirna dalam perjalanan menuju Cafe Olivier. Pada pukul 17.16, Mirna dan temannya yang bernama Hani tiba di kafe dan bertemu dengan Jessica. Di sana, mereka juga bertemu dengan teman lainnya yang ada di meja 54. Mereka juga terlihat saling sapa dan memberi senyuman. Tak ada tanda-tanda mencurigakan. Mirna meminum kopinya pada pukul 17.18. Dan apa yang terjadi? Mirna tiba-tiba gelisah dan mengalami kejang. Lalu ia menyandarkan kepalanya ke belakang. Kejadian ini membuat banyak perhatian pengunjung kafe hingga pelayan kafe memberikan pertolongan kepada Mirna. Namun, terlihat Jessica hanya terdiam tak melakukan apapun. Dia hanya melihat meja yang ditarik oleh karyawan kafe karena di sana ada tas miliknya yang berada di meja. Lalu ia pun mengambilnya. Terlihat Jessica mengambil tas itu dengan rasa gugup dan panik. Entah panik karena melihat Mirna atau ada sesuatu rahasia di dalam tasnya. Devi, sang manajer kafe, ikut membantu. Karena Devi berdekatan dengan Jessica, Jessica pun bertanya kepada Devi apa yang dimasukkan ke dalam minuman. Devi pun langsung memeriksa kopinya, mencium aroma dan mencicipinya. Ternyata rasa dan baunya sangat busuk sekali. Sang barista juga melihat warna kopinya tampak tak wajar. Warnanya kuning sekali dan ia mencium dari dekat dan baunya sangat menyengat.
Barista sangat panik atas kejadian ini karena ia yang meracik minuman itu. Pada akhirnya, barista ini mencicipi semua bahan yang ada. Tapi dari bahan itu semua baik-baik saja. Jika bahannya sudah busuk, pasti satu kafe akan mengalami hal yang sama. Mirna akhirnya dibawa menggunakan kursi roda ke unit gawat darurat. Seiring berjalannya waktu, mental Devi sangat drop karena baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini di kafenya. Ayah Mirna memberikan oksigen melalui mulutnya dan ia sangat menyesali kenapa harus Mirna yang meninggal, bukan dirinya saja yang sudah tua. Ia sangat terpukul dan sangat sedih. Sandy, saudara kembarnya pun sama. Saat itu ia mencoba membangunkan Mirna, tapi dokter mengatakan bahwa Mirna sudah tiada. Di sisi lain, Vera, temannya Mirna, juga diajak bertemu di kafe. Namun karena Vera bekerja, ia memberitahu Mirna bahwa ia akan telat datang. Tiba-tiba, Vera mendapatkan telepon dari teman yang tidak ia sebutkan, mengabarkan bahwa Mirna sudah meninggal dunia. Vera terkejut dan tidak percaya karena pada jam 5, Mirna mengirim pesan padanya. Pada saat di rumah sakit, Eddie bertanya kepada Jessica, "Hai Jess, Mirna meninggal minum kopi dan kau minum apa?" Jessica menjawab bahwa yang ia minum adalah air mineral. Mendengar jawaban dari Jessica, Eddie memiliki kecurigaan yang sangat kuat karena Jessica order 1 es kopi Vietnam dan 2 gelas koktail. Tidak ada pesanan air mineral. Lalu, apa yang dikatakan Jessica kepada Eddie? Ini pengakuan Eddie. "Oh, Mirna mati ya? Mirna mati ya? Saya yang bunuh Mirna ya?" Ngomong begitu. Pada 9 Januari 2019, di rumah duka datang petugas dari kepolisian yang mengatakan bahwa jasad Mirna harus diotopsi karena dugaan meninggalnya Mirna adalah karena diracun. Tapi ibu Mirna tidak menyetujuinya karena sang ibu tidak tega jasad putrinya itu dibedah-bedah. Namun pihak kepolisian menjelaskan bahwa jika tidak bersedia diotopsi, maka pihak polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan tidak akan mengetahui siapa pembunuhnya. Mendengar penjelasan dari kepolisian, akhirnya keluarga Mirna pasrah dan bersedia untuk dilakukan otopsi. Dibawalah jasad Mirna oleh petugas ambulan. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari, keluarga besar mengantar jenazah Wayan Mirna Salihin di pemakaman Tionghoa Gunung Gadung, Kelurahan Genteng Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, keluarga besar Mirna mendapatkan informasi hasil otopsinya, bahwa hasil otopsi menunjukkan isi lambung Mirna positif mengandung sianida. Profesor Eddie Harridge mengamati Jessica ketika ditanya oleh reporter bahwa Jessica sedang mengarang cerita atas jawabannya, karena Jessica tidak menatap reporter, melainkan melihat ke atas saat ia menjawab pertanyaan dari reporter di acara televisi. Dia menjawab reporter stasiun TV itu, dia tidak menatap reporter itu, tapi dia melihat ke atas. Devi, sang manajer kafe, merasa aneh karena Jessica duduk di kursi paling besar dan menata semuanya dengan rapi dan menutupi gelas kopinya dengan paper bag. Di kafe ada 9 CCTV, namun Jessica memilih tempat yang lebih sempit dari tangkapan CCTV. Sebelumnya, Jessica juga mencari tempat yang menurutnya nyaman. Ia menelusuri beberapa lokasi di Cafe Olivier. Pada 30 Januari, tepat 24 hari setelah kematian Mirna, Jessica didatangi polisi dari Polda Metro Jaya di Hotel Mangga 2, Jakarta Utara. Polisi telah mendakwanya dengan pembunuhan berencana. Pada 15 Juni 2016, sidang perdana terkait kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu pagi. Banyak media yang meliput secara langsung proses pengadilan tersebut. Kasus Mirna pun mendapat sorotan publik secara luas. Di dalam persidangan, jaksa Mirna mengatakan bahwa siapapun yang membuat, menyentuh, menyajikan kopi itu semuanya terekam oleh CCTV. Mereka menanggapi dari tangkapan CCTV bahwa ada 2 tindakan Jessica yang aneh. Penggeseran kursi sehingga tidak tertampak kamera CCTV belakang
dan ada menaruh paper bag di depan gelas sehingga menghalangi pandangan CCTV yang bagian depan. Namun, kapan racun itu masuk ke kopi yang diminum Mirna, semuanya tidak mengetahui. Bahkan CCTV tidak bisa memberikan tanggapan bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopinya. Hanya menggeser-geser kursi dan memilih tempat yang sulit dari pandangan CCTV. Akhirnya, mereka mencoba melakukan pemeriksaan toksikologi dan ahli toksikologi melakukan eksperimen yang akhirnya menemukan rentang waktu racun itu masuk ke dalam kopi. Pada pukul 16.29 hingga 16.33, di situ tidak ada orang lain selain Jessica. Dan di waktu inilah dugaan Jessica telah memberikan racun sianida di dalam kopi. Dalam wawancara pertama kalinya di dalam lapas, Jessica yang ketika itu wawancara menggunakan bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya berlibur dan menelepon teman-temannya untuk mengobrol sambil minum kopi. Sejak itu, Jessica tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini yang membuatnya merasa sangat terpukul, karena dia merasa menjadi tokoh utama dalam kasus ini. Dan ia menjelaskan semua media hanya mencari uang dengan menulis berita tanpa bukti alias mengarang cerita. Jessica juga merasa kenapa hal ini terjadi, ratusan orang mendatanginya, dan juga para hakimnya mengabaikan semua alat bukti yang dibawanya ke meja persidangan. Namun anehnya, saat dia sedang menceritakan semuanya, dia di-stop oleh petugas untuk tidak melanjutkan wawancaranya. Karena menurut petugas, cerita Jessica sudah terlalu dalam. Everything that we brought into the table, they just completely ignored. If the media wasn't really keen on me at that time, would it be different? Sorry, Jessica. Yeah. Saya minta maaf. Mungkin ini sudah lebih dalam nih. Terlihat raut wajah Jessica sangat kecewa ketika di-stop oleh petugas. Ia sedang mencoba mencurahkan semua beban yang ada pada dirinya, namun lagi-lagi gagal. Dari kejadian itu, pihak berwenang memblokir, melarang semua media yang ingin mewawancarai Jessica. Pada saat persidangan berlangsung, Jessica selalu menunjukkan sikap yang tenang bahkan tersenyum. Tapi lagi-lagi ketenangan dan senyuman itu disalahkan. Eddie mengatakan kalau orang yang tidak bersalah, dia pasti akan menangis. Dia sudah nangis. Why me? I'm not killing Mirna is my best friend or whatever. Waduh, tenang dia. Santai aja. Tapi tanpa ia ketahui, sebenarnya Jessica pernah meneteskan air mata saat persidangan berlangsung. Apapun tingkah laku dan sikap Jessica akan menjadi kesalahan di mata mereka. Jessica pun menyatakan kalau dirinya sangat ditekan untuk memberikan jawaban. Kemenangan dalam persidangan rupanya tak membuat ayah Mirna puas. Ia pun bukan hanya mengomentari Jessica, tapi juga ia pun mengomentari sikap dari pengacaranya Jessica. Eddie yakin bahwa pengacara Jessica hanya ingin mencari panggung dalam kasus ini. Otto Hasibuan, pengacara Jessica, terkadang ia teringat tentang Jessica saat sedang bersantai. Karena setiap ia bertemu dengan orang, mereka akan menyapa dengan sebutan Otto Jessica. Disitulah Otto sulit lupa dengan kasus Jessica. Awalnya, Otto didatangi oleh ibu Jessica untuk dimintai pertolongan tentang kasus Jessica yang tidak adil baginya. Namun Otto menjawab bahwa dirinya bersedia membantu, tetapi jika di tengah jalan Otto berpendapat Jessica ternyata bersalah, maka ia akan mengundurkan diri. Keluarga Otto dan bahkan seorang pendeta juga menentangnya agar tidak menangani kasus Jessica ini. Tapi Otto tetap menjalankan tugasnya karena ia merasa Jessica layak untuk dibela. Hingga akhirnya Otto pun dicap sebagai manusia tak punya hati nurani karena membela seorang pembunuh. Otto juga menjelaskan semua ini tidak ada bukti yang kuat dari mana barang cyanida itu diambil. Tapi ini tidak dijelaskan oleh penuntut umum. Tapi lagi-lagi komentar Otto dijawab oleh penasihat hukum Mirna bahwa menurutnya tidak harus ada bukti langsung. Menginginkan bahwa harus ada bukti langsung yang melihat Jessica menuangkan racun. Tapi pandangan kami tidak harus ada bukti langsung. Kami memperdomani circumstantial evidence, rangkaian alat bukti yang ada itu bisa menunjukkan tidak lain dan tidak bukan hanya Jessica yang bisa melakukan
pembunuhan ini. Pada saat persidangan, Otto secara jelas bertanya kepada ahli selamat. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Permintaan dari kepolisian, Pak Germinta adalah seperti itu. Padahal di dalam berkas perkara ada surat dari pihak kepolisian yang meminta kepada rumah sakit agar dilakukan otopsi. Otto menyatakan jika seperti ini, apa kemampuan yang dimiliki seorang hakim yang bisa mengatakan itu mati karena cyanida? Seiring berjalannya waktu, akhirnya penasihat hukum menghadirkan saksi ahli. Dia adalah seorang ahli patologi forensik sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia. Ia mengatakan bahwa perjalanan kasus ini semuanya digiring agar membenci Jessica bahwa dia bersalah. Pada saat kasus ini berlangsung, banyak sekali haters yang menyerang Dr. Jaya Surya karena pernyataannya di pengadilan. Dr. Jaya mengatakan jika Mirna tidak diperiksa seluruh organnya, maka tidak akan bisa tahu sebab matinya. Hal ini adalah dogma di dalam forensik. Situasi mulai tegang dan jaksa kaget ketika Dr. Jaya memberikan pengetahuan tentang jasad Mirna. Kalau tidak diperiksa otaknya, kita tidak tahu apakah di otaknya ada stroke apa enggak, Pak, misalnya. Parunya ada penyakit tertentu atau tidak, di jantungnya ada. Yang semuanya potensi untuk bisa bikin mati, Pak. Otto juga mengatakan bahwa setelah 70 menit Mirna meninggal, hasil sampel adalah negatif cyanida. Artinya, Mirna tidak keracunan cyanida. Tapi anehnya, sidang di-stop oleh hakim karena Dr. Jaya memicu ketegangan dan emosional pihak korban. Kalau 70 menit dia setelah meninggal negatif cyanida, itu berarti kan tidak ada lagi cyanida di dalam tubuhnya. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Sidang udah terlalu panas, di-stop. Tapi Slamet menyatakan bahwa di dalam tubuh Mirna terdapat 0,2 mg per liter cyanida. Di dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg per liter dari cyanida. Padahal lethal dosis cyanida yang menyebabkan kematian adalah 50 hingga 176 mg. Dosis ditemukan pada Mirna setelah 70 menit adalah 0 dan ditemukan 0,2 mg cyanida setelah 3 hari kematiannya. Biji apel memiliki kandungan 0,6 mg cyanida dan jika dimakan manusia itu tidak akan menyebabkan keracunan hingga kematian. Dr. Budi Budiawan, seorang chemical toxicologist, memberikan penjelasan tentang cyanida. Ia mengatakan bahwa fakta data yang ia dapatkan meragukan karena ada cyanida yang cukup tinggi, yaitu 7.400 mg di gelas kopi Mirna. Akhirnya, Dr. Budi melakukan eksperimen. Jika gelas itu diberikan dosis cyanida 7.400 mg yang tadinya berbentuk cairan, maka itu bisa menjadi gas. Jika itu terjadi di dalam ruangan, maka gas itu akan kemana-mana. Di pengadilan, Otto bertanya kepada Dr. Jaya, seandainya jumlah ini ada dimasukkan dalam kopi susu, apa yang terjadi pada orang yang berada di sekelilingnya? Itu orangnya pada pingsan semua, Pak. Bisa diuji nih, Pak? Jangan, Pak, bahaya, Pak. Mendengar jawaban Dr. Jaya, botol yang diduga mengandung cyanida dengan dosis 7.400 mg dibuka oleh Otto di depan hakim hingga hakimnya kaget. Ia menciumnya dan tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak ada cyanida di dalam botol tersebut. Ini dilakukan oleh mereka hanya untuk membuktikan bahwa jika ada 7.400 mg cyanida sesuai fakta data yang diumumkan, maka seharusnya ia pingsan atau keracunan gas. Otto juga mengatakan bahwa gelas yang dibawa ke Mabes Polri sudah berganti-ganti gelasnya. Banyak kejanggalan di kasus Jessica ini. Karena orang yang meninggal karena cyanida, maka HbA02-nya sangat tinggi sehingga tubuh akan berubah menjadi merah, sedangkan Mirna saat ia meninggal tubuhnya berwarna biru pucat. Setelah Dr. Jaya memberikan pengetahuan tentang meninggal akibat cyanida, keluarlah foto-foto Mirna dengan pose yang sama dan menunjukkan adanya kemerahan seri di kulitnya. Padahal kemerahan itu akan terjadi saat ia meninggal di hari itu tanpa menunggu berjam-jam, dan Dr. Jaya adalah orang pertama yang melihat jasadnya 2 jam setelah Mirna meninggal.
Otto juga mengundang Beng Beng Ong, ahli patologi forensik dari Australia. Beng Beng Ong mengatakan bahwa yang dilakukan ahli dari Indonesia adalah keliru. Ia juga menduga bahwa itu bukanlah kasus dan tidak akan menduga bahwa itu sianida. Ia mempertimbangkan penyebab lain, yaitu penyakit alami yang menyebabkan kematian Mirna. Namun, menurut Otto, kedatangan Beng Beng Ong ini dilakukan dengan tidak adil. Yang seharusnya para jaksa menjawab pernyataan Beng Beng Ong, tapi justru keluar dari kasusnya. Ong datang ke Indonesia pada 3 September 2016 menggunakan bebas visa kunjungan wisata. Namun, justru dia melakukan kegiatan bersifat pekerjaan sebagai ahli di persidangan Jessica. Eramus Napitopoulou, seorang eksekutif direktur Institute for Criminal Justice Reform, memberikan komentar bahwa yang dilakukan jaksa bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh, tapi jaksa berusaha meyakinkan hakim bahwa Jessica kemungkinan membunuh. Waktu pun berlalu dan hari terus berjalan. Akhirnya Jessica dinyatakan bersalah. Ia divonis sebagai pembunuh berencana dengan hukuman 20 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dan akhirnya, momen yang paling dinanti para tahanan menghampiri Jessica. Minggu 18 Agustus 2024, Jessica bebas. Lebih cepat dari vonis yang dijatuhkan 20 tahun penjara. Jessica bebas bersyarat. Ia hanya menjalani 8 tahun kurungan penjara. Meski begitu, ia tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia bukanlah pembunuh, dan untuk membersihkan namanya, ia dengan percaya diri akan mengajukan peninjauan kembali demi keadilan bagi dirinya dan nama baik keluarga. So, akankah keadilan berpihak pada Jessica? Tulis ocehannya di kolom komentar, Bray.